Saya Nita Puspitasari, kelas 12 MIPA 1. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemberontakan G30S PKI. Sebelumnya, mari kita bahas mengenai Partai Komunis Indonesia, yaitu dalang dibalik G30S PKI, yang sudah menjadi bagian dari sejarah partai politik Indonesia sejak tahun 1914. Sebelum peristiwa G30S PKI terjadi, PKI sempat tercatat sebagai partai komunis terbesar di dunia. Hal tersebut didukung dengan adanya sejumlah partai komunis yang telah tersebar di Uni Soviet dan Tiongkok. G30S PKI, yaitu Gerakan 30 September atau dalam dokumen pemerintah tertulis Gerakan 30 September PKI disingkat G30S PKI, Gestapu, Gerakan September 30, Gestok, Gerakan 1 Oktober adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam, tanggal 30 September hingga awal 1 Oktober 1965, ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Berikut tokoh-tokoh pemprakarsa G30S PKI. Awal terjadinya pemberontakan. Untuk menguasai pemerintahan, PKI mengeluarkan isu Dewan Jenderal yang isinya terdapat perkumpulan perwira tinggi Angkatan Darat yang mencoba untuk mengkudeta Presiden Soekarno. Hal ini dilakukan karena kekuatan Angkatan Darat seringkali menjadi penghalang untuk PKI. Tidak hanya isu Dewan Jenderal, namun ada juga isu dokumen Gilchrist. Gilchrist merupakan duta besar Inggris untuk Indonesia. Isi dokumen tersebut adalah kerjasama antara Angkatan Darat dan Inggris. Latar belakang G30S PKI. Yang pertama, PKI ingin mengambil alih pemerintahan Indonesia dan membentuk negara komunis Indonesia. Kedua, TNI Angkatan Darat keberatan jika Angkatan Kelima dibentuk. Kemudian, TNI Angkatan Darat menolak ideologi nasionalis, agama, dan komunis atau yang dikenal sebagai Nasakom karena mereka menganggap bahwa dengan adanya ajaran ini hanya kedudukan PKI yang diuntungkan. Yang keempat, konfrontasi Malaysia, mendekatkan Soekarno dengan PKI. Soekarno menyerukan pembalasan dendam kepada Malaysia dengan slogan Ganyang Malaysia dan memerintahkan TNI Angkatan Darat untuk melakukannya. Kekecewaan Soekarno karena tidak didukung oleh TNI Angkatan Darat membuatnya mencari dukungan pada PKI. Dan yang terakhir, TNI Angkatan Darat juga memprotes diadakannya poros Jakarta-Peking. Jalannya pemberontakan yaitu pada 30 September 1965. Operasi G30S PKI dipimpin oleh Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, yaitu Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Dimulai dari Jakarta dan Yogyakarta dengan mengincar Dewan Jenderal dan perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, dan Brigjen DI Panjaitan dibunuh di kediamannya masing-masing. Sementara, Panglima TNI Aha Nasution berhasil meloloskan diri. Namun, putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya Letu Pierre Andreas Tendean dibawa oleh Cakrabirawa. Maijen Suprapto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo, Letu P.A. Tendean ditangkap hidup-hidup. PKI juga menangkap Brigadir Polisi K.S. Tubun yang saat itu sedang bertugas di rumah Menteri Dr. C. Leimena. Para mayat dan korban yang masih hidup dibawa ke sumur tua dengan diameter 75 cm dan kedalaman 12 meter yang dikenal sebagai lubang buaya. Semua korban dieksekusi dan dimasukkan ke dalam sumur tersebut. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, PKI mulai menyebar ke segala sudut Jakarta dan berhasil menguasai beberapa instansi vital yang ada di ibu kota seperti Studio RRI dan Pusat Telkom. Siang harinya, PKI menyiarkan penculikan dan pembunuhan Dewan Jenderal dan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan mendeklarasikan sebuah dekret melalui RRI yang telah mereka kuasai. Dekret tersebut diberi nama Kode Dekret Nomor 1 yang menyampaikan hal mengenai pembentukan Dewan Revolusi Indonesia di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung. Sorenya, Katamso Darmokusumo dan Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto diculik dan dibunuh di Yogyakarta. Penumpasan G30S PKI. Pasukan RPKAD berhasil merebut gedung RRI Pusat, gedung telekomunikasi, dan mengamankan seluruh wilayah Medan Merdeka yang dikuasai PKI tanpa adanya gencatan senjata. Presiden Soekarno meninggalkan Halim Perdana Kusuma dan bertolak ke Istana Bogor. Pasukan RKPAD
bergerak menuju target dipimpin oleh Kolonel Subiantoro dalam gerakan pembersihan ke kampung di sekitar Lubang Buaya. Ajun Brigadir Polisi Sukitman yang sempat ditawan penculik berhasil kabur. Pada 3 Oktober 1965, jenazah para perwira tinggi Angkatan Darat yang dikuburkan dalam sumur tua berhasil ditemukan. Pada 5 Oktober 1965, yang bertepatan dengan Hari ABRI, jenazah para petinggi TNI Angkatan Darat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan mereka dianugerahi gelar pahlawan revolusi. Berikut pahlawan revolusi. Sementara ini merupakan posisi jenazah pahlawan revolusi saat ditemukan di Lubang Buaya. Pengaruh G30 SPKI bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, perekonomian memburuk sehingga di berbagai tempat banyak terjadi kemiskinan dan kelaparan. Misalnya harga bahan bakar yang naik sebanyak 4 kali lipat. Kedua, banyaknya aksi demonstrasi yang terjadi. Pada 10 Januari 1966, terjadi demonstrasi dengan Tri Tuntutan Rakyat, yang isinya antara lain pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), pembersihan unsur PKI dalam Kabinet Dwi Korah, dan penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Mendekati pelantikan kabinet pada 24 Februari 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI melakukan demonstrasi dan dalam aksi tersebut, seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim tewas. Yang ketiga, pemerintah mengadakan reshuffle pada Kabinet Dwi Korah. Yang terakhir, Soekarno memerintahkan Soeharto untuk membersihkan unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Perintah tersebut dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Isi pokok surat perintah tersebut adalah perintah untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dilakukan atas nama Presiden kepada Letjen Soeharto untuk menjamin keamanan dan ketertiban serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden. Berikut hari peringatan yaitu tanggal 30 September Hari Peringatan G30 SPKI dan 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila. Terima kasih, semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat.